saya mau sampaikan dulu. Ya. Saya sudah menghitung 1,2% yang kita dapat dari hasil katakanlah gross split tadi ya, dengan harga $9 ini per MMBTU ya. Itu kita dapat hanya 220 miliar per tahun dari bagi hasil gas itu. Dan ini saya bisa bertanggungjawabkan kenapa? Karena saya sampaikan ke berbagai ahli migas. Silakan koreksi hitungan saya bilang. Kalau hitungan saya keliru, nanti mungkin bisa ditampilkan juga di satu TV ya. Saya hitung itu dengan kurs 18.000 itu. 18.000 per dolar, ya, kita dapat cuma 220 miliar tuh dari bagi hasil gas kita itu. Dan sekarang kalau 220 miliar setahun, apa bukan rahung namanya itu? Itu rahung itu. Kalau 220 miliar setahun, kita APBA kita aja ya dulu sempat 17 triliun gitu ya setahun gitu kan. Apa yang bisa disumbangkan untuk APBA kita 220 miliar itu? Saya kasih angka satu lagi data dan fakta ya. PAG. Ya, kemarin Pak Patar juga ada sebut-sebut PAG ya, Perta Arun Gas. Ya. Itu dia keuntungannya setahun saja 25 juta dolar. 25 juta dolar itu artinya hampir bisa dibilang hampir 500 miliar lah sekarang itu. Ya, setahun itu. Itu sekelas PAG saja itu. Ya, perusahaan apa ya bisa dibilang cicitnya Pertamina lah itu. Ya, cucu apa cicitnya Pertamina itu. Ya kan? Bukan anak perusahaan Pertamina itu, jauh di bawah itu lagi gitu. Ya. Itu dia dapat 25 juta dolar, 400 miliar lebih gitu. Nah sekarang kita masa dapat 220 miliar setahun untuk seluruh Aceh gitu, untuk rakyat Aceh gitu. Menurut saya itu jauh sekali gitu. Makanya itu saya bilang itu rahung itu kalau 220 miliar itu kita dapatkan itu. Kalau cuma dapat 1,2%, itu akibatnya karena kita cuma dapat 1,2%. Makanya kenapa kita perjuangkan. Ya kan? Janganlah kita 1,2%. Negara pun 4% itu, ya kan, bisa dibilang cuma dapat sekitar mungkin nggak sampai 500 miliar setahun juga gitu loh. Ya kan? Kenapa kok negara mau seperti itu? Gitu. Dan ini kalau kita buka habis ya, saya maunya begini. Waktu podcast kita awal Juni itu kan saya sampaikan. Bagaimana kalau ini semuanya dan pernyataan sikap juga kita sampaikan. Semua data dibuka, kita bahas, ya kan? Kita siap kok. Ya, kita bukan orang yang baru di dunia migas. Ya. Mungkin orang melihat wah Pak Muslim ini ketua Taman Isyarat Muda, ketua masyarakat, ya nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya. Saya perlu beritahu ya. Yang pertama saya lulusan dari Teknik Kimia ITB, Institut Teknologi Bandung. Artinya saya paham apa istilahnya processing gas itu saya paham. Ya. Yang kedua saya praktisi migas itu dari tahun 96. Saya sudah mulai dari Stanford ya dan itu sudah langsung EOR saya terlibat Enhanced Oil Recovery. Kita bukan bicara seperti produksi biasa gitu ya. Nah kemudian saya terlibat lagi di Caltex ya waktu itu masih Caltex itu. Dari tahun 96 sekarang 2026 sudah 30 tahun saya di dunia migas. Dan tidak hanya itu, saya paham mengenai pipa, saya paham mengenai mechanical, electrical, dan yang lain-lainnya gitu. Karena di samping ilmu, saya juga apa istilahnya praktisi di bidang itu. Gitu. Jadi sudahlah, kita tidak perlu adu ilmu di forum ini ya. Saya ingin sekarang common sense saja, ya, common sense saja bahwa kalau 1,2% itu sangat tidak adil. Untuk negara 4% itu tidak adil kok. Makanya kemarin pernyataan sikap kita demo ke Bahlil kemarin itu kita sebutkan, kita juga tidak mau negara dapat 4%. Gitu. Persoalannya di situ. Ya kan kalau 4% negara dapat, Aceh cuma dapat 1,2%. Bayangkan kalau negara dapat 40%. Aceh dapat 30% dari 40% sudah dapat 12% gitu. Ya kan berbeda itu angkanya. Sekarang kita tanya, dulu waktu komitmen awal 2019 antara Mubadala dengan pemerintah Indonesia, itu sudah ada namanya base split, ya gross split ini dasarnya kan dari situ, itu Mubadala dapatnya 49% sebagai kontraktor, negara dapat 51%, ya kan? Itu awalnya gitu. Nah, kenapa
begitu sudah mendekati ke tahun 2025-2026 ini yang kemarin diteken oleh Bahlil, ya, bagian negara makin mengecil dari 51% menjadi 4%. Mengapa bagian kontraktor 49 itu bertambah 47%, jadi 96% akhirnya. Ini yang harus kita bedah gitu. Kalau kita mau jujur, disinilah permainannya gitu, ya kan? Ada apa gitu? Banyak angka-angka yang tidak bisa dijelaskan di situ. Ya, kenapa kita ributkan masalah offshore dan onshore? Karena di situ ada masalah infrastruktur. Coba nanti dibuka di apa namanya di POD yang diteken oleh Bahlil, ya, itu ada di situ infrastruktur dapat insentif mubadalah kalau tidak salah saya 13%. Ya. Ya. Kenapa? Alasannya tidak ada infrastruktur. Ya kenapa tidak ada infrastruktur? Karena di laut semuanya. Tidak ada di darat. Coba kalau ada di darat, berarti kan ada infrastruktur di darat. Kita punya kilang Arun loh. Gitu. Jadi artinya 13% ini ya, ini justifikasi ya karena mereka mengolahnya seluruhnya di laut. Sehingga angkanya tidak ada, nol lah infrastruktur di laut itu. Sehingga dimintalah ke pemerintah kita, ke negara kita insentif 13%. Itu satu. Kalau kita buka lagi di situ di apa namanya di POD tersebut ada 8% tanpa justifikasi apapun. 8%. Bayangkan negara memberikan insentif 8% kepada mubadalah, kepada kontraktor 8% tanpa justifikasi apapun, tanpa alasan apapun di situ. Ya kan? Sementara negara sendiri dapat 4%. Masuk akal nggak kira-kira negara kok bisa ya istilahnya dengan ringan hati memberikan kepada kontraktor ya tambahan insentif 8% bagi hasil tadi, sementara kita sendiri cuma dapat 4%. Kan aneh. Ya, artinya banyak. Pak Muslim bahwa seharusnya perdebatan atau ruang dialognya itu adalah kenapa negara atau kenapa pusat aja dapat 4% dan Aceh dapat 1,2%. Seharusnya itu ruang perdebatannya ya supaya POD keinginan Mualim untuk merevisi POD itu arahnya harus ke situ sebenarnya ya. Betul. Karena kalau kita ributkan masalah onshore offshore, sebenarnya ke sana muaranya gitu. Kenapa kita ributkan itu? Karena kita tidak mau kita ditipu. Ini sekarang kita bahasa langsung saja ini kayaknya karena sudah singgung-singgung bahasa adat apa bicaranya dengan adat. Artinya orang Aceh harus bahasa terang aja sekarang ya. Ya, kita ditipu. Saya bilang, bukan Aceh saja ditipu, Indonesia juga ditipu. Ya kan? Kenapa? Karena kok bisa ya kita tadinya pembagian hasil 4951, negara 51, begitu diteken kok tinggal 4% gitu. Ini kan harus dijelaskan ini. Dan ini angka yang besar. Ya kan? Karena kalau kita terima, Aceh cuma dapat 220 miliar per tahun. Raheng yang kita dapat itu. Ya kan? Nah, jadi kalau saya bilang di situ dulu kita berangkatnya. Nah, makanya kita bedah lah. Kenapa kita bedah masalah onshore, offshore dan segala macam? Karena itu yang dipakai jadi alasan. Kita investasi tinggi, infrastruktur nol, nggak ada segala macam. Itu yang dipakai jadi alasan gitu, ya kan? Nah, inilah yang harus kita luruskan. Dan yang berikutnya lagi banyak penyesatan publik. Ya ini mohon maaf saya sebutkan lagi ya. Kita paham masalah bahwa itu akan dibawa ke darat sudah pasti. Karena kalau nggak dibawa ke darat, berarti itu dibikin LNG plant di laut sana dan itu diekspor katakanlah kemanapun lah gitu. Kan kita sudah paham bahwa itu akan dibawa ke darat. Yang kita permasalahkan, ya kan? Yang kita permasalahkan itu bukan istilah pengoboran habis itu diolah 100%, tapi yang bisa diolah di yang istilahnya di darat ya di Arun lah katakanlah itu ya itu kan bisa
menghilangkan atau mengurangi H2S dengan CO2. Nah, ini coba dicek ulang. Kemarin kita baca WhatsApp dari Kepala SKK Migas mengatakan H2S dan CO2-nya tinggi sekali, sehingga biaya investasi untuk pipa sangat tinggi sekali, tidak mungkin, kemudian pipanya sangat korosif, ya, tidak mungkin dialirkan ke darat, ke gas. Ini kan penyesatan publik ini. Kenapa? Yang jelas-jelas kita sudah tahu CO2 dan H2S dari Andaman tersebut rendah sekali. Nanti kita buka datanya, ada datanya sama kita, ya kan? Itu rendah, itu pertama. Ya, yang kedua, kalaupun tinggi, ya saat ini sangat mudah teknologinya. Bukan saat ini pun, dari dulu juga itu sudah tidak masalah gitu. Contoh, gas dari Exxon, NSO. Ya. Itu NSO Exxon itu jauh lebih tinggi CO2 dan H2S-nya. Buktinya itu dialirkan ke darat juga kok. Dialirkan ke darat, kemudian di darat baru diproses. Gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke kilang Arun itu diprosesnya. Ya, jadi bukan di dalam kilang Arun ya. Sebelum kilang Arun itu NSO itu diproses, ya, tapi di darat, bukan di laut diprosesnya. Itu yang H2S dan CO2-nya tinggi. Dan itu sudah sejak tahun 90 ya, sampai hari ini. Gitu. Artinya kan ini bukan barang baru gitu. Ya kan, makanya kita bisa lihat di media sosial orang-orang ahli pipa sudah mengatakan ini kan pakai pipa jenis ini kan sudah selesai masalahnya gitu. Jadi janganlah ditakut-takuti masyarakat seakan-akan wah ini sangat korosif, tidak mungkin, biaya tinggi, mahal segala macam gitu kan. Jadi mengaburkan masalahnya. Jadi pertama ya kita harus teliti ya bahwa H2S dan CO2-nya rendah, ya jauh lebih rendah dibandingkan yang dari Exxon Mobil ya, yang NSO Arun. Yang kedua, kalaupun ada itu dipipakan tidak masalah, ya kan. Tapi tetap memang ada proses awal, perlu platform, itu udah pasti, itu nggak ada masalah. Nggak mungkin kita ngebor laut dalam tanpa platform, gitu kan. Tetapi cukup dipisahkan air di situ, kemudian dipipanisasikan ke Arun, pakailah kilang Arun itu ke untuk menghilangkan impuritisnya, menghilangkan H2S dan CO2 tadi. Ya, dan itu sudah ada di Arun. Ya. Nah, satu hal lagi, disebutkan bahwa Arun ini sudah tidak layak lagi, ya, tidak layak, artinya sudah tidak ekonomis, tidak layak dipakai. Sekarang saya mau tanya, memangnya Perta Arun Gas yang saat ini beroperasi, yang untungnya $25 juta per tahun, pakai kilang mana? Saat ini sekarang operasinya Perta Arun Gas atau PAG kita bilang itu. Kan yang ada di kilang Arun itu juga yang dipakai mereka, ya kan? Itu satu ya, untuk proses regasifikasi kan itu LNG itu kan kita ambil dari Tangguh, kita impor ya kan dari Qatar, kemudian masuklah ke ke Arun, dijadikan gas ya, yang tadinya cair jadi gas, kemudian dikasih ke ke pupuk Iskandar Muda ya kan, kemudian dialirkan juga sebagian besar malah dialirkan ke Belawan lewat pipa Arun Belawan ya, Arbel. Nah, itu yang selama ini terjadi. Yang kedua, ini yang banyak yang tidak tahu juga ya. PAG, Perta Arun Gas itu juga menyewakan juga istilahnya tangki-tangki LNG-nya itu ya ke perusahaan-perusahaan Jepang dan yang lain-lainnya. Ya, dari hasil sewa itu mereka dapat keuntungan. Bagaimana mereka bisa menyewakan fasilitas yang ada di Arun kalau di Arun tuh nggak bisa pakai, barangnya sudah besi tua